Oke, kita lanjutkan data connection to Oracle. Ini butuh koneksi database ke Oracle database. Jadi kalau yang belum ada, belum punya di komputer masing-masing atau tidak punya koneksi ke entah server di mana gitu, ya kan? Itu berarti harus menginstal. Kalau mau menginstal ya kalau bisa jangan yang Express Edition, ini ada linknya supaya dia nggak Express Edition, nanti ikutin aja cara install di sana sampai selesai. Tapi kalau yang udah punya Express Edition ya pakai Express Edition nggak apa-apa, tapi nanti database-nya namanya XE, nggak usah bikin database lagi. Atau mau install yang ini juga, di sampingnya Express Edition juga boleh nih, pilih agak ke bawah, di scroll ke bawah nanti ada yang 19, 21 dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian itu dulu untuk produknya Oracle. Oke, yang jelas kita harus tahu IP address, lokal apa, localhost, portnya gitu ya, nama database-nya. Nama database-nya nanti kita kasih nama misalnya dbkios gitu ya, user password dan seterusnya. Jangan connect pakai sys atau login saat kita pakai di luar komputer server gitu ya ceritanya. Oke, yang pertama, nanti kalau sudah selesai install, berarti kita harus membuat satu database kosong dulu. Dan baru nanti ini di scroll saja sampai nanti kita tahu bahwa itu sudah ada. Ada kayak gini nih, Oracle apa home gitu. Nah, itu berarti sudah ada di situ database servernya gitu ya. Ya kan? Atau yang Express Home gitu kan. Nah, ini ada DBCA, ini dijalankan. Kemudian ini yang selain Express ya, kalau Express nggak usah melakukan ini. Karena database-nya sudah pasti itu XE. Ini create database. Ini selalu advance saja, yang lebih simple nanti ini general purpose begini. Ini single instance. Oke, next. Jadi satu database satu instan. Kita kasih nama di sini misalnya dbkios, pakai huruf kecil juga boleh. Ini dbkios begitu misalnya. Ini kontainernya di off kan. Next, ini pilih template begitu. Oke, next. Kemudian ini nggak usah dicentang apa-apa, fast recovery-nya. Kalau di sana sudah ada listener 1521, ya udah itu aja yang dipakai, nggak usah create baru, gitu ya. Kalau ini punyanya Express, berarti kita create baru di sini, mungkin nama nanti jadinya portnya ada yang baru di sana, yang beda dengan itu 1522 misalnya, gitu ya. Di next, kemudian nih voltnya nggak usah, di next lagi. Di sini setting memorinya turunin aja, kira-kira separuh atau kurang dari yang ada di komputer masing-masing. Ini misalnya punya saya di situ. Next, seperempatnya juga boleh, tapi harus sampai sekitar 2 gigaan lah. Oke, nah ini kalau ada EM gini ini di next saja, nggak usah diingat juga nggak apa-apa itu. Nah ini passwordnya, kita pasangin passwordnya untuk semuanya. Misalnya di sini kita kasih nama gitu ya. Ya kita kasih password gitu. Nanti kalau keluar pesan ini di next saja, kalau ada iya, yes. Sampai di sini ada create database, ini di next, lalu di finish. Nah, nanti finish dia mulai jalan bikin, itu butuh waktu gitu ya. Nah, saya sudah bikin punya saya. Nah, kalau itu sudah jadi database-nya, ya kan, nanti akan kelihatan di sini nih, di services-nya akan kelihatan. Di sini kita akan punya Oracle service apa gini. Berarti kalau tadi namanya DB Kios, berarti di sini DB Kios gitu ya. Kalau punya saya namanya DB19 Kios. Oke. Oke dah, yang itu kalau itu sudah jadi, install SQL Developer, download di sana, cari saja di internet, download, install, dan kita jalankan gitu. Ini untuk interface-nya, yang bawaan official seperti SSMS untuk SQL Server gitu ya. Workbench, masuk Workbench untuk masuk. Nah, ada kita di sini kita bisa klik kanan di new connection, kita mulai bikin cndb kios misalnya tadi namanya s sys misal, kita pakai dulu di sini sys, jadi pakai admin dulu ya. Nah ini sysdba save password, ini misalnya tadi namanya itu passwordnya apa, ini localhost, ini port yang diinstal di listener tadi. Kalau di Express ini pasti nama database-nya XE, nggak usah diganti-ganti. Kalau yang selain Express berarti ini kita ganti jadi dbkios tadi, gitu misalnya. Nanti terus di test connection, terus di connect gitu ya. Oke, ini punya saya ada di db19 kios, sudah jadi di situ. Nah, ini sys nih, kan? Maka kita butuh data untuk kita main-main.
Ini download dari deskripsi Oracle itu DB Kios, diekstrak here. Keluarlah dia itu, open saja dengan Notepad. Nih, di sini nanti dia skemanya namanya DB19 Kios. Nah, skema kalau di Oracle sama dengan user yang bisa kita pakai koneksi ya. Ini passwordnya. Nah, untuk usernya ini yang akan kita pakai koneksi nanti. Passwordnya juga itu sederhana. Oke, kita ini ya. Ini bisa kita kontrol A, kontrol C, masukkan ke sana di sini. Oke, V, kontrol V, lalu di run script F5 nih. Nih. Udah, nanti dia jalan tuh. Sampai selesai. Kalau dia udah selesai nih, ya kan? Ini bisa kita hapus. Kita bisa coba select. Ini ada di sini nanti. Ini namanya misalnya di DB19 Kios ada tabel-tabel. Nah, ini kan. Select misalnya bintang gitu ya, from apa itu di situ namanya DB19 underscore kios. Kalau di tempat Anda kan DB19 kios itu kan sama nih, DT harga jual misalnya gitu ya. Nah, ini bisa di execute-nya di statement ini. Nah, ini udah keluar datanya ya. Gitu. Nama kolomnya apa itu? Tanggal. Terus CPART, kemudian harga. Nah, gitu ya. Ini nanti akan kita pakai. Oke, kemudian baru kita kembali lagi ke Excel. Di sini sudah jadi .NET. Untuk .NET-nya untuk Power Query, Power BI, install ini Oracle Client for Microsoft Tool. Ini ada linknya, 32 bit, ada 64 bit. Kalau mau dua-duanya diinstal juga boleh. Untuk OLEDB misalnya, kalau mau pakai OLEDB, Oracle juga menyediakan. Tapi kalau sudah di komputer sudah ada si tadi itu database engine seperti tadi, nggak perlu install ini lagi. Tapi kalau belum ada database engine gitu, nah kita perlu install. Yang diinstal adalah ODAC yang di dalamnya ada instant client-nya, lalu install ODBC. Tapi kalau nggak mau ODBC, berarti yang diinstal nanti adalah ODBC. Caranya install ODBC harus install instant client dulu, baru nanti install ODBC. Jadi bisa install ini aja dua-duanya begini, nggak masalah. Oke, gitu ya. Ini ada linknya untuk download di sana. Cari yang agak ke bawah ke tengah, namanya ODAC begitu. Cari yang versi yang baru-baru lah. Nah, oke, ODBC ini kita pakai gitu ya. Ini ODBC cara downloadnya dan segala macamnya gitu ya. Koneksinya mau ke OLEDB ODBC ini bisa dengan TNS yang biasa dipakai di Oracle begitu, atau TNS-less tapi dengan deskripsi begini. Oke. Nah, gitu caranya. Nah, yang penting itu kelihatan ruwet tapi sebenarnya enggak, nanti kalau udah biasa enggak. Nah, aplikasinya ya kita pakai yang 64 bit ya kan, ODBC-nya berarti 64 bit nanti ya. Excel ini ODBC 64 bit, Power Query-nya nanti pakai itu. Terus SQL servernya kita coba yang ODBC pakai SQL. Kalau nanti kelihatannya OLEDB juga bisa, kita coba pakai OLEDB ya, tapi dengan deskripsi ini. Oke, gitu ceritanya ya. Oke, ya sekarang cek driver. Untuk cek driver kita bisa lihat di ODBC. ODBC-nya kan pakai yang 64, maka saya pakai 64 nih. Biasanya ini adalah bawaan dari install saat menginstal di BMS. Yang ini yang kita install untuk kliennya tadi. Kalau tempat saya punya dua nih. Biasanya ini untuk uji kalau misalnya saya harus connect kemana gitu ya. Oke, itu dua-duanya bisa dipakai. Oke, kalau providernya OLEDB yang pakai itu SSMS. Saya coba sambil buka ya. Oke, itu biar sambil buka, nanti kita akan membuatkan ini Excel VBA-nya. Ya, kita ke VBA dulu deh. Sambil nunggu itu terbuka. Ini ya. Kemarin sampai di sini, kita coba sekarang pakai yang kita copy, gandakan dulu, ganti namanya jadi Oracle. Jadi nanti kalau sudah bisa ini melihat semuanya begini, kita tahu bagian mana yang bisa kita otomasi supaya ini hanya jadi satu runtime gitu ya. Oke, untuk drivernya kita harus nyari. Oh, ini sudah nih. Saya connect yang ke ini aja deh. Nah, kalau untuk yang pakai OLE nanti di link ini ada provider.
Nah, ini berarti punya Oleh, tapi ini 32 bit karena SSMS itu 32 bit. Biasanya ini sudah lengkap nih sama 64 bit biasanya ya. Nah, kalau enggak ya harus install. Biasanya yang 64 bit itu versinya lebih baru, yang 32 bit biasanya agak turun ke bawah. Jadi itu harus install dua-duanya. Jadi ada dua insan klien untuk versi yang sekian sama versi sekian. Versi sekian 32 bit, versi yang lebih atas 64 bit gitu ya. Nah, gitu. Ini kalau di oleh DP ini yang dibutuhkan, nah, propertiesnya yang harus dicentang adalah ini gitu ya, terutama yang di allow in proses ini. Oke, gitu. Nanti kalau itu udah, yang penting di install dulu aja, terus restart komputernya baru mulai nanti ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Di sini kita mulai ke Excel VBA. Kita tadi sudah membuat si namanya VBA nya tadi, ini kita sudah ganti. Kita sekarang butuh connection string. Connection stringnya nggak hafal, jadinya kita cari saja di sini ya. Gitu. Dapat di sini. Nah, ini formatnya si ngano nggak bisa dilihat di situ nanti ya. Ini biasanya di sini ada formatnya, format TNS-nya. Nah, ini ada format TNS-nya ya. Itu tinggal diikutin. Ini kita pakai yang ini dulu ya, Oracle Client ini. Close. Ada boot yang dua, coba kita pakai yang DBQ. Kalau DBQ begini nanti nulisnya di sini lengkap. Ini bisa diisi dengan nama TNS kalau memang disediakan oleh adminnya sana ya. Kalau saya biasanya mah TNS saja. Nah, gitu ya. Oke, kalau pakai SID dia pakai server sama UID gitu ya. Sama username kayaknya, data source sama username biasanya. Bukan yang ini berarti. Nanti deh. Yang oleh DB berarti. Oke ya. Nah, kita coba ini dulu. Udah nih saya pastikan di situ. Gini deh. Nah, nih saya paste ini passwordnya UID dan password oke sama nih ya, UID passwordnya ya. Oke, ini UID password sudah sama. Ini yang mau kita buat, ini ODBC-nya di sana punya saya apa tadi namanya? Kita lihat di sini nampak. Nah, kita pakai yang ini ya, Ora DP19 Home 1. Ora DP19 Home 1. Ora DP19 underscore home 1. Ini home-nya ya. Home gini kayaknya. Nah, karena ini harus nganu ya, case sensitif ya. Disambung ya. Oke, ini disambung. Home 1 gitu ya. Nih. Kita akan pakai driver itu, kita coba pasangkan di sini. Gini ya. Sudah. Ini sekarang TNS. Oh, nih. TNS-nya di sini aja lah langsung ya. Ini kita pakai localhost. Ya kan? Portnya tadi adalah 1521 slash ini nama DB-nya. DB19 kios kalau di tempat saya. Kalau di situ tadi install apa pas bikin database-nya namanya apa? Gitu ya. Ini ada gini. Sama aja deh kayak ini ya. Cuman kayaknya di sini namanya DB19 kios gitu kayaknya. Underscore kios. Gitu. Ini kita lihat di sini, ini skemanya kan DB underscore kios, tapi ini kita pakai yang harga yang di sana saja. Kita coba saja dulu ya. Ini nanti akan kita tulis di sheet 6 di baris keberapa yang kosong, baris 4041 tapi headernya sama kayak ini. Saya ambilkan header di sini 4041 ya, di situ ya. Oke, 4041. Saya ganti ini 4041. Terus kita coba di run gitu. Oke, dia jadi deh. Masuk nih ya datanya. Oke, gitu ya. Nih. Oke, jadi yang driver ini pakai DBQ begitu. Udah jadi. Kita tulis ini. Satu gitu ya. Nah, untuk DSN ya berarti kita harus bikin DSN di sini. Sistem DSN add, kita pakai yang ini misalnya instant client. Oke.
Terus data source-nya kita kasih nama DSN DB kios gitu misalnya ya. Oke, TNS servernya di sini kita tulis lagi localhost, portnya adalah 1521, nama database-nya DB19. Di tempat saya DB19 kios ya. User ID-nya nggak usah diisi, kita tes connection. Di sini langsung dimasukin ya username-nya kios user. Passwordnya tadi 123456789 gitu. Terus di oke. Nah, oke ya, udah bisa. Ini sudah jadi nih kayak gini nih. Udah cukup ini. Ini pakai instant client tadi kan? Nih pakai yang instant client. Mana tadi? Nah, ini DSN kios ini kan Oracle instant client nih. Nah, sekarang kita mau coba ini instant client x64_2325. Oke, kita coba di sini ya. Sekarang pura-puranya instannya gede apa kecil tadi? Oh, kecil semua. Oke, malah enak nih. Instant client underscore x6423 versi 5 gitu. Ini berarti pakai klien nih gitu ya. Nih di sini di nganu dulu ya kayaknya ya, ganti aja deh angkanya di sini lah, gak besar gitulah ya. Baru nanti kita run di sini ya, testiran. Oke, itu nggak masalah. Ini sudah balik lagi, berarti sudah oke. Saya gedein lagi angkanya ya, buat nanti kita coba. Jadi driver ini pun masih oke, ini bisa kita pakai gitu ya, gitu ceritanya. Nah, itu pakai instant client, pakai. Sekarang kalau kita akan nyoba pakai OLEDP ya. OLEDP itu berarti kita butuh apa ya? Butuh connection stringnya yang enak apa nih? Oracle lagi aja. Kita cari ini OLEDP provider ini biasanya. Oke, kita lihat yang trusted connection. No, ini aja deh. Nah, yang ini nih kayaknya bisa nih. Atau yang bawah situ ya, enggak, pakai yang ini aja. Nih ya, saya pakai yang ini. Oh, LDP-nya tadi namanya apa ya? Biasanya yang 64 sama yang itu namanya sama. Oh, ini sama. Ini kayak ini juga nih. Ora, ini begini. Data source-nya di sini saya tulis. Kita coba ya. Karena dia data source, dia hanya bisa minta begini kayaknya. Localhost, portnya 1521, back DB19 kios, user ID-nya di sana user kios user. Kita coba nih, kalau nggak jalan ya wish. Gitu. Oke. Nah, kita coba copy, gantiin ini pakai OLEDP. Gitu. Terus kita coba run. Waduh, ini end dulu. Berarti ini harus dipisah kali kayaknya loh ya. Kita tulis di sini kali ya, database sama dengan DB19 kios gitu. Ini user ID kan bener kan yang dipakai, bukan UID ya, jangan-jangan UID yang dipakai. Coba dah. Oh, bukan nih. UID kali gini kali, sama ini BWD gitu kali ya. Bukan nih. Dia ambil di mana? Masih di situ ya. Oke. Atau benar yang tadi ya. Kayaknya benar yang ini. Yang ini aja deh ya. Kita coba lihat, cek. Ya, pasah tebaknya di mana? Oh, sudah di sini. Oke, kalau di sini. Oke, itu berarti bisa itu connection yang ini. Ini berarti optionnya saja. Option itu di set sama dengan 1 gitu. Terus kita cek run. Oh, masih nggak mau. Nah, kalau nggak mau kita ubah ininya. Ini biasanya spasinya ini dia nganu nih. Dia ini namanya DB19 kios titik gitu ya, harga bahan baku ini saya hapus dulu
Oke. Nah, gitu ya. Baru spasinya kita kasihkan lagi. Gitu. Nih kelihatannya kayak gini tapi kadang-kala ini efek nih. Kadang-kala. Kita lihat aja nanti ada efeknya atau enggak. Tuh, kita coba. Oh masih nggak mau. Semua nggak usah pakai titik koma aja. Mau nggak dia? Oh maunya nggak mau titik koma dia ternyata. Oke. Nah itu udah jadi oke ya gitu ya. Jadi yang provider gitu. Ini providernya oke begini. Saya taruh di sini ya. Gitu deh. Lalu saya tulisin ada catatannya di sini. Query tanpa diakhiri titik koma. Kemudian CN kok CN tuh RS open. RS itu option sama dengan 1 gitu ya. Udah gitu. Kalau pakai DSN, nah pakai DSN gini. Kita kasih nama ini DSN gitu, tapi harus ada usernya. Nah, gini. Oke, user ID kios itu gitu kan. Tadi tulisannya di sana kayaknya begitu sih. Kita coba lagi pakai DSN. ODP sih DSN-nya itu ya. Ganti dulu deh. Nah, gitu. Query-nya kalau yang ini sepertinya bisa ada titik komanya boleh deh kalau yang ini kayaknya. Ini kalau DBC dikasih juga boleh, ini juga enggak apa-apa. Sekut, wah itu bukan. DBC DSN not found. Tadi nama DSN-nya apa ya? Lupa. Nama DSN-nya adalah DSN DB kios. Konfigur aja deh. Ya kan nih user ID tulisannya gitu kan ya, ini lah user spasi ID. Gitu kan tulisannya, maka di sini harus tulisannya gitu user spasi ID. Ini password gitu. Nama DSN-nya ini misal ini namanya. Oke, kita coba cek. Sekut lagi. Gitu, oke. Ini udah jadi lagi. Oke, DSN sudah bisa dipakai. Gitu ya ceritanya ya. Nah, berarti kita lanjutkan. Semua ini udah bisa nih. Sekarang kita ke Power Query. Kalau di Power Query, nah kita kok Power Query kok di situ. Di data, get data from, ingat ya sudah menginstall tadi ya Oracle Client for Microsoft Tools, baik yang 32 sama yang nih diisi kita lagi yang 64 bit localhost, ini portnya 1521, nama DB-nya adalah DB19 kios gitu, advance-nya di sana. Oke, sudah dicentang dua-duanya di oke. Mana tadi? Oh, dia langsung ke sini. Berarti saya pernah pakai ini dulu nih. Bentar ya, saya hapus dulu. Biar nanti biar kelihatan anunya. Oh, ini aja nih, saya clear aja nih. Clear permission. Oh, nih jangan-jangan udah pernah. Udah kan habis ya. Yang global, coba yang global. Yang global, nah ini clear aja nih. Oke. Close, coba ya, saya coba lagi. Get data di sini from database. Ini belum ada kan? Itu Postgre terakhir ya. Bener ya. Oracle DB. Oh, waktu nyoba script ini berarti. Localhost ini 1521, DB-nya 19 kios gitu. Tadi dicentang-centang, sudah oke. Gitu deh. Nah, keluar, ini pilih yang database. Kita masukkan tadi si kios user tadi. Kios user. Oke, passwordnya 12345678890. Terus di oke deh.
Nah, ini ya kan? Nah, ini yang ada tabelnya nih. Nah, gitu kan? Yang lainnya kita nggak ada tabelnya. Ini bahkan kios user yang kita connect pakai dia pun nggak ada tabelnya. Oke, jadi kita cukup ngambil yang DP19 kios saja di transform. Gitu. Ganti deh di sini deh. CN ora DP19 kios. Gitu. Oke, dari sini kita bisa reference untuk membuat namanya Q ora DT harga jual. Gitu misalnya. Ini tinggal harga jualnya yang ini. Nah, kita klik harga jual di sana. Nah, keluarlah dia. Dah kan, beres kan? Kita buatkan grup. Di sini nomor 4 ya, Oracle gitu. Oke. Nah, ini dua-duanya kita masukkan ke sana. Dah, selesai. Kalau udah close and load seperti pakai Power Query biasa, ini bisa milih-milih. Saya pilih nganu aja ya, connection aja ya. Nah, dah. Ini bisa saya save. Sekarang Power Query udah bisa SQL Server. SQL Server pakai link server. Nah, kita akan pakai MSDA dulu ya, yang ODBC. Ini adalah Ora ODBC DB kios, gitu ya misalnya. Maka ini kita pilih si ini for ODBC driver, produk name-nya Ora ODBC. Gitu aja deh, kios. Nah, biar cepet. Namanya tadi apa ya? Nah, nama DSN-nya tadi ini. Tulis saja di sana. Ini nama DSN, ya kan? Ini. Yang lainnya nggak usah diisi, langsung security-nya saja. Kita paksa dia untuk pakai kios user. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Gitu. Server option ini nggak usah. Yang ada yang di-set begitu saja terus di OK. Gitu. Nah, dia udah jadi tuh. Kan? Di sini kita bisa buka, nanti lihat ada ini sistem katalog, ada bapaknya, ini default. Ingat ya, saya koneksi ini sudah membawa nama database-nya, makanya di sini tulisannya default. Oke. Nah, keluarlah dia daftar tabelnya. Coba dia koneksi ke sana dulu. Nah, ini kan banyak kan. Kita misalnya mengambil ini deh, script select gitu. Kan. Gitu. Ya generate, pura-puranya generate, biasanya ODBC nggak mau. Nah, ini adalah caranya kita untuk merujuk ke tabelnya. Kita bisa select bintang from gitu aja ya. Nah, terus di-execute. Gitu, nanti dia koneksi dulu. Biasa koneksi awal ODBC begini nih. Alah, masih mau dia invalid column. Wah, ini pasti ada nama, ada tangan nih, data yang nggak pas ini. ID item ya, koma ini biasanya tipe datanya ini yang nggak pas ini. Ora ODBC DB kios. Nah, daftar invalid di DT harga bahan baku. Kenapa DB 19 kios ya. Di tabel ini ya nggak mau ya dia, atau harga jual kali ya. Coba deh harga jual. Ini kalau harga jualnya oke, terus yang itu berarti ada masalah di tipe datanya deh. Tipe datanya ada yang nggak pas sama SQL Server. Biasanya cuma gitu doang. Nggak mau nih dia SQL-nya. Doesn't have permission. Wah, ini sembarangan ini. Ini dia bilang nggak ada permisinya. Wah, berat ini. Dia nggak bisa baca kalau itu udah dikasih di sana. Wah, ini kacau ini dia. Tidak masalah ini. Ya sudah, kita coba pakai yang aja. Kita coba pakai apa namanya? Loh, sukses loh. Kita coba pakai yang oleh DB aja. Siapa tahu rate-nya malah sembuh. Kacau nih kios.
Oracle OLEDP, produknya Ora Oleh. Ya, ini data source-nya. Nah, ini data source-nya harus pakai yang ini. Harus pakai yang ini. Mana tadi? Nah, ini. Oke. Ini saya tulis di sini dulu ya, biar ini address-nya IP ini adalah localhost gitu. Portnya 1521. Oke, service name-nya saya pakai SID aja. SID saya hapus. Ini nama DB ini adalah DB19 kios gitu. Jadi ada yang salah ya? Enggak tuh. Biarin aja nanti dulu. Mana tadi? Kita beresin yang ini dulu. Siapa tahu ini malah bisa. Siapa tahu. Ya, oke, pasang di data source itu. Oke, kita set security-nya sama tadi, kios user juga. Ini kan sudah dapat akses tadi di sana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 gitu. Oke. Udah bisa tuh di sana deh. Kan katalognya keluar nih, defaultnya, tabelnya itu apa tadi, harga jual ya nih. Harga jual script. Ini salah, ini namanya ini DT ini kayaknya gini kali, coba sekut tetap nggak mau ya. Awah, kita coba yang ini aja deh. Mana tadi? Harga jual, script select yang OLEDP aja. Yang OLEDP kita sama tahu dia mau gitu. Oke. Nah, ini kan sama tuh kan gini. Nah, gini nih, OLEDP itu kadang-kala error gini nih. Tapi nggak apa-apa, ini masih mending ini. Oke. Terus di execute gitu. Wah, ini nggak mau juga. Mau nih, ya kan? Ini mau kan tuh. Berarti ini tadi nih, ini nganu nih, MSDA SQL-nya nih yang nggak pas ini kayaknya. Si data apa? MSDA SQL-nya nggak bisa transfer ke ke sananya, ke DSN-nya. Ya sudah, nanti pakainya OLEDP-nya aja kalau gitu. Ini bisa kan ya? Oke, gitu deh. Jadi kira-kira begitu ya, udah cukup lah gitu. Oke, sip. Tapi kenapa ya tadi sebenarnya penasaran juga. Harusnya tuh bisa itu MSDA-nya ada masalah apa dia? Si MSDA SQL-nya atau belum di setting ininya ya, providernya ya. MSDA SQL. Kalau enggak ini masih ada di belakang di registry sana tuh ada yang berubah-ubah itu. Enggak, ini sudah in proses juga nih MSDA-nya. Ya ini berarti ada yang ubah location dasarnya si TNS ora standar blanknya. Oke. Atau kita coba ya, masukin ke ini ya, masukin pakai kayak gitu tadi, nggak mau dia. Kalau ini nggak mau, ODBC nggak mau kalau kayak gitu. Oke, ya udah gitu aja lah ya. Nanti pakai OLEDP, nanti yang ODBC-nya untuk link servernya pakai cara yang lainnya. Biasanya juga lebih cepat pakai OLEDP kalau link server itu. Oke, see you.